Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, allazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ulaika humul muflihun. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita. Kemudian selawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang kita hormati pengurus masjid beserta jajaran yang hadir malam ini, kemudian bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, jamaah salat tarawih yang hadir malam ini yang sama-sama kami muliakan. Sesuai dengan tema yang diberikan oleh pengurus kepada kami, malam hari ini kita coba membicarakan keutamaan amar ma'ruf nahi mungkar. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, perlu kita ketahui bahwa jalan untuk mencapai ketakwaan dan kewajiban kita dalam hidup ini tidak hanya sekedar hal-hal yang tercantum di dalam rukun Islam, tetapi juga banyak kewajiban-kewajiban yang lain. Tidak hanya sholat, tidak hanya puasa, tidak hanya zakat, tidak hanya haji bagi yang mampu, tetapi melakukan amal ma'ruf nahi mungkar juga salah satu termasuk kewajiban kita. Mengapa demikian? Karena kaum muslimin, agama Islam itu tidak hanya agama yang selamat, tetapi agama Islam itu adalah agama penyelamat. Makanya Rasul dulu beserta sahabat begitu gigih dalam berjuang untuk menyebarkan kalimat tauhid di atas permukaan bumi ini. Sehinggalah sampai kita hari ini beragama Islam. Itu berkat perjuangan Rasul dan sahabat. Kalaulah Islam itu hanya agama yang selamat, mungkin hanya di Jazirah Arab saja orang yang Islam. Tetapi prinsip dalam Islam itu adalah agama selamat sekaligus ala agama penyelamat. Makanya kita diminta oleh Allah, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Dan hendaknya ada segolongan umat di antara kamu, sebagian umat di antara kamu yang mau berbuat kebaikan, mengajak orang untuk melakukan yang ma'ruf dan mencegah orang dari melakukan yang mungkar. Ulaika humul muflihun. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, amar ma'ruf itu artinya mengajak orang kepada perintah Allah, mengajak orang kepada kebaikan, mengajak orang untuk beribadah. Itu semuanya tercakup di dalam amar ma'ruf.
Kemudian nahi mungkar itu artinya mencegah orang dari berbuat kemungkaran, mencegah orang dari berbuat dosa, mencegah orang dari berbuat kemaksiatan. Itu semuanya adalah kewajiban yang tertumpang dalam pundak kita sebagai umat Islam yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan kata Allah, kalau itu kita lakukan amar ma'ruf nahi mungkar, maka kita termasuk orang yang muflihun. Muflihun itu adalah orang yang beruntung. Langsung ulaika ummul muflihun. Mereka itulah orang yang beruntung. Tapi kalau kita puasa, la'allakum tattaqun, baru murah-murahan kamu menjadi orang yang bertakwa, mudah-mudahan. Tapi kalau kita amar ma'ruf nahi mungkar, langsung diganjar oleh Allah, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Mengapa demikian? Sebab kaum muslimin biasanya kalau orang sudah melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, orang itu terlebih dahulu telah melaksanakan di dalam dirinya pribadi. Makanya seperti kata Allah, kuntum khaira ummatin, ya kan, kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, yang mengajak manusia untuk melakukan yang ma'ruf dan mencegah manusia dari yang mungkar. Jadi kita umat yang terbaik. Makanya kaum muslimin, sebagaimana yang dikatakan oleh Allah, wal as innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihat, demi masa manusia itu berada dalam kerugian kecuali orang beriman dan beramal soleh. Tidak cukup beriman saja, tidak cukup beramal soleh saja, masih merugi kita baru. Maka kata Allah, wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr, saling nasihat menasihati tentang kebenaran dan tentang kesabaran. Jadi kalau kita saja yang beriman, kalau kita saja yang beramal saleh tapi malas untuk mengajak orang, malas untuk menasihati orang, malas untuk beramal ma'ruf, malas untuk bernahi mungkar, maka kita masih terkategori kepada orang yang merugi. Makanya kalau tidak mau kita jadi orang yang merugi, kita beriman, kita beramal soleh, dan kita saling mengajak orang-orang yang terdekat kita, keluarga-keluarga kita, anak-anak cucu kita, untuk tetap pula datang ke masjid sama seperti dengan kita. Kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, yakin dan percayalah kita, kalau kita ini semuanya bergerak untuk saling mengajak tentang kebenaran, untuk saling mengajak tentang perintah Allah, syiar Islam ini akan tegak di negeri kita ini. Syiar Islam ini akan tegak di daerah kita ini. Karena semua Islam ini akan tegak di daerah kita ini. Karena semua kita saling menjaga, saling menasihati. Tapi kalau kita abai dalam hal amal ma'ruf nahi mungkar, kita biarkan saja orang bermaksiat, kita biarkan saja orang tidak sholat, kita biarkan saja orang buat dosa, maka syiar Islam akan redup, cahaya Islam akan pudar. Maka kalau Allah mendatangkan musibah kepada suatu negeri, yang kena musibah tidak hanya orang yang jahat, tidak hanya pelaku dosa, tetapi anak-anak kecil, orang-orang baik pun ikut kena musibah. Kalau seandainya negeri itu kemaksiatannya sudah merajalela. Kaum muslimin jamaah salat tarawih yang dirahmati Allah, umpamanya dalam sebuah negeri itu ada penduduknya 100 orang, 60-nya pelaku maksiat, hanya 30 saja yang taat. Maka kalau Allah datangkan musibah, semuanya yang taat juga kena imbas daripada dosa yang diperbuat oleh penduduk yang lebih besar tadi. Jadi makanya oleh sebab itu di dalam Islam kita sangat dianjurkan untuk yang namanya saling menasihati, saling mengajak tentang kebenaran ini. Sebab bagaimanapun juga seperti kata Rasul, man ra'a minkum mungkaran falyughayyiru bi yadayhi fa illam yastati' fa bi lisani fa illam yastati' fa bi qalbi. Ya kan? Jika sekiranya kalian, kata Rasul, melihat kemungkaran, cegahlah dengan tangan. Tangan di situ artinya sama dengan kekuasaan. Ayah punya kuasa terhadap anaknya, mama punya kuasa terhadap keponakannya, pemimpin punya kuasa terhadap bawahannya,
Maka yang lebih efektif untuk melakukan amal ma'ruf nahi mungkar itu adalah yang punya kuasa, yang punya tangan. Kalau sudah mama yang mengajak keponakan, kalau sudah ayah yang mengajak anaknya, kalau sudah pemimpin yang mengajak masyarakatnya ke masjid, maka itu adalah kekuasaan yang paling efektif untuk melakukan amal ma'ruf dan nahi mungkar. Kalau seandainya tidak mampu dengan kekuasaan, babi lisani, dengan lisan, dengan kata-kata nasihat, saling menyampaikan. Maka hari ini kaum muslimin, kata-kata nasihat itu yang sulit. Kata-kata nasihat itu yang rumit, sulit kita mendapatkan kata-kata nasihat hari ini. Kalau dulu kita jam-jam pelajaran, kalau umpamanya orang mengaji, awak tidak mengaji, orang sekolah, awak tidak sekolah, itu kita tidak peduli entah anak sia, entah kapanakan sia, dan jalik kita tegur dulu. Tidak sekolah, orang sekolah. Sepakat kita dulu menegur entah anak sia, entah kapanakan sia, tapi nan jaliknya lah buat kesalahan, kita suruh hanya sekolah. Baik itu juga kita orang tua kita dulu. Kalau ada awak pulang membawa kue atau awak pulang membawa makanan, padahal orang tua awak tak pernah mau bagi awak piti, itu orang tua bertanya, dari mana dapat piti? Dari mana dapat makanan? Di mana dapat kue? Lain dapat cilok, lain tak punya orang buat ambil. Camil orang kayak awak dulu. Tapi kalau sekarang tak ada lagi, nasihat itu sudah sulit hari ini kita temukan. Orang cuek saja. Kalau ada anak berkeliaran jam sekolah, orang cuek. Kalau ada anak berkeliaran jam mengaji, orang cuek. Karena dia tidak peduli, itu bukan anak saya, bukan keponakan saya. Bahkan ada juga masyarakat yang menyiapkan tempat untuk anak-anak cabut dari sekolah. Ini kan membukakan jalan untuk berbuat dosa namanya. Membukakan jalan untuk membuat kesengsaraan namanya. Makanya oleh sebab itu, apalagi dalam sistem pendidikan, pendidikan itu tidak hanya bisa diserahkan ke sekolah, tetapi kita masyarakat bersama yang mengawasi. Salah satunya adalah sikap amar ma'ruf nahi mungkar ini. Jangan biarkan kesalahan itu berlarut-larut. Jangan biarkan ketidakbaikan itu di depan mata kita tampak. Kita harus tegur dengan lisan kita. Tapi kalau seandainya kita tidak mampu juga menegur dengan lisan, kita hendaknya berdoa di dalam hati. Babili qalbi, ada rasa benci di dalam hati kita, ada rasa tidak suka di dalam hati kita melihat kemungkaran itu terjadi. Ada rasa menolak. Kalau tidak mampu kita menegur, kita doakan, ya Allah berilah hidayah orang yang berbuat kesalahan ini supaya besok dia tidak mengulangi lagi. Kan kita doakan. Itu benci dalam hati. Jangan kita kasih pula reward anak-anak yang berbuat dosa dan kesalahan, karena itu akan membuat dia semakin ketagihan di dalam kesalahan itu. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah. Jadi sekali lagi, kita ini tentu ingin ya, bagaimana kita nyaman dalam mengamalkan ajaran agama, nyaman di dalam hidup dalam perintah Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita saling-saling kompak, saling menyadari betapa pentingnya saling mengajak ini, akan terasa betapa nikmatnya hidup dalam cahaya Islam. Akan terasa betapa nikmatnya hidup dalam pengamalan ajaran Islam. Sebab bagaimanapun juga, pengembangan pengamalan Islam adalah tanggung jawab kita semua. Tanggung jawab kita semua. Apalagi hari ini kaum muslimin, bangsa Indonesia ini lebih daripada 270 juta penduduk Indonesia, itu 63%-nya adalah generasi milenial, generasi Z, anak-anak muda semuanya. Anak-anak muda semuanya, semua mereka itu labil, masih mencari jati diri. Kita sebagai orang tua hari ini, kalau kita biarkan saja mereka tidak sholat, kalau kita biarkan saja mereka tidak mengaji, kalau kita biarkan saja mereka berbuat kesalahan, akan hancur kita di kemudian kelak. Tidak ada jaminan 5 tahun, 10 tahun yang akan datang anak-anak kita masih mau ke masjid, anak-anak kita masih mau sholat berjamaah, anak-anak kita masih mau melihat Al-Quran. Apalagi HP, kemajuan Android teknologi hari ini. Ini sangat memprihatinkan. Makanya kita sebagai orang tua, kita sebagai umat Islam yang beriman, harus giat, harus bersungguh-sungguh yang namanya saling mengajak tentang kebenaran dan mencegah dari hal-hal keburukan yang ada di sekitar kita. Coba bayangkan saja, perbuatan zina saja kalau kita biarkan, itu 40 buah rumah ke depan, 40 buah rumah ke belakang, 40 buah rumah kiri kanan kena imbas daripada dosa zina itu. Kalau kita biarkan itu terjadi. Makanya oleh sebab itu kita harus berhati-hati, apalagi umat Islam pula yang menyediakan fasilitas, membukakan jalan untuk orang berbuat kesalahan, maka dosanya bisa berlipat-lipat. Maka oleh sebab itu Ramadan ini salah satunya datang kepada kita untuk membangkitkan cahaya mata hati kita, untuk meluhurkan budi pekerti kita,
Maka sama-sama kita meminta kepada Allah di bulan Ramadan ini diberi kekuatan iman, diberi kita kekuatan dalam beramal, dan diberi kekuatan kita secara lisan untuk bisa menyampaikan kebenaran ini kepada orang-orang yang berada di sekitar kita. Kadangkala kita tidak cemas melihat kalau ada anak kita tidak sholat. Kalau ada orang yang meruntuhkan ke masjid ini, kalau ada orang yang membakar masjid ini, marah kita. Padahal yang diruntuhkan adalah rumah ibadah. Tapi kalau ada anak kita yang tidak sholat, kita tidak marah. Padahal yang diruntuhkannya adalah agama. Mana yang lebih penting agama daripada rumah ibadah? Lebih penting agama. Sholat itu tiangnya agama. Kalau anak kita tidak sholat, berarti dia meruntuhkan agama pada dirinya. Harusnya kita lebih marah lagi. Makanya oleh sebab itu, marah itu dalam artian menimbulkan semangat untuk kita mengajak mereka untuk selalu hidup di dalam kebenaran. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bisa sama-sama kita ambil pelajaran dan kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Banyak maaf, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.